Assalamualaikum, halo semua. Aku Anden, seperti yang udah kalian lihat di judul tadi, hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Museum Gajah loh. Penasaran gak ada apa aja di dalamnya? Yuk ikutin terus vlog aku sampai akhir ya. Dan yap, dia adalah Danis yang bakal nemenin kita vlog. Kok kita? Aku maksudnya. Jadi hari ini kita mau ke Museum Gajah Nasional, guys. Oh my god. Kayak jalan Pak Akmal. Say hi to Pak Akmal. Ya, Pak. Nah, sekarang aku mau ngisi GoPay dulu nih sama si Danis. Kenapa? Karena nanti tuh kita nggak bisa pakai cash lagi guys di sana. Jadi kita harus pakai uang elektronik. Kayak misalnya GoPay, QRIS, dan sejenisnya. Yeay, bocah kita bisa. Nah, aku udah ada di halte Puri Beta 2 nih. Nah, aku udah naik bus ke arah CSW. Nanti habis dari CSW, aku naik yang ke arah Kota Tua deh. Gak kerasa ya, aku udah di CSW sekarang dan aku habis sholat. Dan yep, aku bakal naik bus ke arah Kota Tua. Wow, udah kelihatan tuh museum gajahnya. Sekarang saatnya kita turun. Jujur di sini aku juga nggak tahu kenapa aku udah ngetap dan yap nggak ke-scan. Dan ini aku udah berkali-kali. Wow, cakep banget ya. Depannya aja udah cakep. Gimana dalamnya coba? Mari kita lihat. Oh iya teman-teman, aku mau ngasih tahu nih sedikit sejarah dari Museum Gajah. Museum Gajah atau Museum Nasional Indonesia didirikan pada tahun 1778 oleh pemerintah Belanda sebagai lembaga ilmiah. Museum ini dikenal dengan patung gajah di halamannya, hadiah dari Raja Thailand pada tahun 1871. Museum ini menyimpan lebih dari 190.000 koleksi sejarah dan budaya Indonesia. Museum ini menjadi milik pemerintah Indonesia dan berganti nama menjadi Museum Nasional pada tahun 1979. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan tentang sejarah dari Museum Nasionalnya itu sendiri. Sekarang aku bakal menjelaskan isi-isi dari Museum Nasional atau Museum Gajah itu. Museum Gajah itu banyak banget loh dia mengoleksi benda-benda kuno dari seluruh Nusantara. Antara lain yang termasuk koleksinya itu ada arca-arca kuno, prasasti, benda-benda kuno, barang-barang kerajinan, dan bahkan ada fosil manusia purba. Dan juga hewan purba, seperti stegodon dan kuda nil. Tapi aku lagi ada di bagian arca-arca sama prasasti nih, kayak arca dari masa Singasari, arca Aditya Warman, arca Bhairawa, arca Ganesha, dan juga prasasti Mula Warman. Kebanyakan dari arca-arca di sini itu merupakan arca-arca dari kerajaan Hindu-Buddha di zaman dahulu loh. Wow, sudah lama banget ya berarti. Sekarang, aku mau menjelaskan tentang arca Bhairawa dan juga arca Ganesha secara singkat. Arca Ganesha menggambarkan Dewa Ganesha, dewa berkepala gajah dalam agama Hindu. Ia adalah putra Dewa Siwa, dikenal sebagai dewa ilmu, kebijaksanaan, dan penghalau rintangan. Arca ini sering ditemukan dalam posisi duduk dengan perut buncit, membawa berbagai atribut seperti tasbih dan mangkuk berisi makanan. Maknanya adalah perlindungan,
kecerdasan, dan juga keberhasilan dalam kehidupan. Arca Bhairawa berasal dari abad ke-13 yang menggambarkan wujud ganas Dewa Siwa. Arca ini melambangkan kekuatan, kekuasaan, dan perlindungan dari roh jahat. Wah, nggak kerasa ya, sekarang kita udah ada di bagian Homo erectus, atau bisa disebut juga manusia purba. Di sini ada berbagai macam fosilnya, mulai dari bagian tengkorak, tulang betis, dan juga rahang. Sekarang kita ada di bagian di mana banyak sekali fosil-fosil dan barang-barang purba. Tengkorak macan purba, rahang bawah gajah purba, nah, di sini aku sama Danis lagi nyoba ngukur nih perbandingan tinggi badan kita dengan gajah-gajah purba dan juga gajah modern. Peninggalan manusia purba seperti kapak yang terbuat dari batu, perbandingan tulang dan ukuran tinggi badan Homo erectus dan juga Homo sapiens, replika atau rekonstruksi badan atau tubuh Homo erectus. Kepala kerbau purba, tempurung kura-kura purba, dan juga kepala buaya sungai purba, Nggak terasa ya, kita sudah mengelilingi ruangan ini. Sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, di sini ada Eugène Dubois. Terima kasih banyak Pak Google. Di sini aku bakal ngejelasin secara singkat aja ini. Siapa sih Eugène Dubois. itu? Eugène Dubois. Adalah seorang ilmuwan Belanda yang dikenal sebagai penemu fosil manusia purba pertama yang kemudian dinamakan Homo erectus atau manusia Jawa. Lahir pada 1858, ia terdorong oleh teori evolusi Darwin dan pergi ke Hindia Belanda untuk mencari missing link antara manusia dan juga kera. Pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Timur, ia menemukan fosil tengkorak tulang paha dan gigi yang menunjukkan manusia purba yang berjalan tegak. Penemuannya sempat menuai kontroversi, tetapi kini diakui sebagai tonggak penting dalam studi evolusi manusia. Di sini juga masih ada beberapa replika fosil. Salah satunya adalah kepala dan gading gajah purba. Nah,
sekarang aku lagi ada di ruangan di mana banyak sekali lukisan-lukisan bercorak Bali yang dibuat oleh beberapa seniman Bali, yaitu anggota kelompok Pitamaha, Igustinio Manlempat, dan seniman Bali lainnya. Di sini juga bukan hanya ada lukisan, tetapi ada beberapa seperti patung, keris, dan juga peninggalan-peninggalan yang berasal dari Bali. Nah, teman-teman, di sini aku nemuin nih layar yang bisa disentuh-sentuh gitu. Di sini kita bisa cari tahu tentang arca-arca atau artefak-artefak yang kita nggak tahu dan mau kita cari tahu. Di sini aku milih arca Ganesha. Kita dikasih tahu mulai dari timeline relocation si arca ini sampai ke detail-detail dari arca tersebut. Wah, keren banget sih jujur, aku suka sih. Upaya pengembalian dilakukan terus-menerus sejak tahun 1970 hingga saat ini. Usaha yang dilakukan tidak selalu berjalan mulus. Namun jerih payah itu terbukti dengan kembalinya sejumlah koleksi Singasari, Diponegoro, Kelungkung, Lombok, dan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, ini bukanlah hanya sekedar benda mati, tetapi memiliki arti penting dalam kisah perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nah, sekarang karena aku udah selesai muter-muter di bagian dalam museumnya, aku bakal ke tempat yang mungkin ikonik juga nih dari Museum Gajah ini, yaitu di tamannya. Gak kerasa ya, udah selesai kita muter-muter di Museum Nasionalnya atau Museum Gajah. Sekarang saatnya kita pulang. Nah, kebetulan pas lagi jalan pulang, aku nemuin nih foto booth di halte. Duh, sayang banget gak sih kalau misalnya kita nggak foto-foto dulu di foto boothnya? Asik. Anda lucu banget. Apa nih? Dan sambil nungguin aku foto booth, aku juga mau ngasih tahu nih, kalau hari ini aku dapat banyak banget pelajaran dan pengalaman. Mulai dari dapat banyak ilmu tentang barang-barang bersejarah, sampai ke pengalaman berpergian tanpa orang tua. Ditambah lagi pakai kendaraan umum.
Menurut aku ini pengalaman yang sangat memuaskan sih. 10/10.